Selamat berjumpa kembali dengan saya rekan-rekan. Kita lanjutkan lagi pembahasan argumen induktif spesifik. Argumen induktif spesifik yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi adalah bentuk argumen induktif yang berusaha untuk menggambarkan sifat ataupun karakter dari keseluruhan populasi dengan mengambil sampel dari beberapa anggota dalam populasi. Dengan generalisasi induktif, pengetahuan tentang suatu kelompok umum atau kategori kejadian memungkinkan kita menarik kesimpulan tentang suatu kejadian spesifik yang cocok dengan kategori umum. Generalisasi bertolak dari pengetahuan akan suatu sampel terpilih ke suatu klaim tentang seluruh kelompok. Nah, karena anggota-anggota dari sampel memiliki suatu karakteristik tertentu, dikemukakan bahwa semua anggota kelompok memiliki karakter yang sama. Nah, dalam generalisasi induktif, ada dua tahap. Pertama adalah kasus spesifik yang digunakan harus cocok atau konsisten dengan kelompok besar yang dikemukakan. Begitu kecocokan itu terbukti, kemudian kita harus menarik kesimpulan yang bersandar bukan pada pengetahuan kita tentang kasus spesifik tadi, tetapi pengetahuan kita tentang kelompok besar itu. Pola berpikir generalisasi induktif ini digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah yang bermetodologikan survei. Contohnya, sebuah lembaga survei ingin menangkap aspirasi dari masyarakat Indonesia terkait tingkat keterpilihan beberapa calon presiden. Nah, tentu para lembaga survei itu tidak akan menanyakan seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang punya hak pilih karena membutuhkan biaya dan waktu yang besar dan waktu yang lama. Oleh karena itu mereka akan mengambil sampel saja, dan dari sampel yang dipilih tersebut mereka dapat menggambarkan secara ilmiah, juga dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan hasilnya, siapa yang akan memiliki tingkat keterpilihan tertinggi. Ini contoh generalisasi induktif yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat kita. Contoh, kita membeli jeruk di pasar. Tentu kita tidak akan memakan semua jeruk yang ada di keranjang itu untuk memastikan semua jeruk itu enak. Kita akan mengambil biasanya hanya satu jeruk saja, ya, atau 3 jeruk. Diambil dari sebuah keranjang, lalu kita cicipi, oh ternyata enak. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa semua jeruk di keranjang itu ya diduga lezat dan segar. Nah, apakah 3 jeruk tadi mewakili keseluruhan jeruk yang ada di 7 keranjang itu? Apakah kesimpulannya kuat yang mengatakan bahwa dari 3 jeruk yang diambil dapat mewakili keseluruhan rasa jeruk di 7 keranjang itu? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus tahu dulu karakteristik dari kelompok jeruk tersebut. Apabila jeruk tersebut diambil dari lahan yang sama atau perkebunan yang sama dan jenisnya sama, karena homogen, maka kemungkinan besar bahwa 3 jeruk tersebut memang dapat mewakili keseluruhan jeruk-jeruk yang ada dalam 7 keranjang itu. Contoh yang kedua, ketika seorang ibu memasak sup di panci yang besar, dia tentu tidak akan mengambil 2, 3, 4 mangkok sup tersebut ya untuk dicicipi, baru kemudian menyimpulkan bahwa sup dalam panci besar itu enak. Tentu ibu tersebut hanya akan mengambil 1 sendok saja, dicicipi, kemudian dia dapat menyimpulkan keseluruhan sup dalam panci itu enak. Nah, itu dapat ditarik kesimpulan karena sup yang dicicipi diambil dari 1 panci yang sama. Generalisasi perlu untuk dievaluasi, karena jika tidak ada informasi yang kurang lengkap
atau ada sesuatu yang sebetulnya lemah jika tidak dievaluasi dalam kesimpulan atau dalam sebuah argumen. Nah, caranya bagaimana? Pertama adalah dengan menganalisis apakah sampel atau contoh yang digunakan mewakili keseluruhan kelompok yang di dalam kesimpulan. Ada sebuah contoh, orang Indonesia suka makan mie karena saya menemui semua orang di lingkungan rumah saya dan mereka suka mie. Di situ dikatakan orang Indonesia suka mie. Siapa yang dijadikan sebagai sampel? Apakah orang-orang yang ditemui si pembuat pernyataan ini, yaitu yang ada di lingkungan rumahnya itu, dapat mewakili keseluruhan orang Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, dapat mewakili keseluruhan orang Indonesia yang ada di 34 provinsi? Tentu tidak bisa. Nah, oleh karena itu argumen ini tidak sahih atau tidak kuat. Yang kedua, kita bisa evaluasi dengan menganalisis apakah sampel atau contoh yang digunakan jumlahnya cukup atau dipilih secara random untuk membuat kesimpulan tentang kelompok. Jika ya, maka argumen berpotensi menjadi kuat atau strong. Contoh, saya melihat ada Andi, seorang Jawa, suka mengumpat. Jadi sebagian besar orang Jawa memang suka mengumpat. Nah, kalau kita lihat di sana, orang ini atau si pembuat pernyataan tersebut hanya bertemu dengan satu orang saja, yaitu Andi. Kemudian dari satu orang tersebut dia menggeneralisasi jutaan orang suku Jawa yang ada di Indonesia yang katanya suka mengumpat. Nah, apakah cukup? Nah, tentu tidak cukup. Ini bisa disebut juga sebagai sebuah generalisasi yang terburu-buru. Artinya apa? Jumlah sampel tidak cukup untuk dijadikan sebagai sebuah dasar penarikan kesimpulan. Coba kita lihat dua pernyataan berikut ini. Para pemain Liga Inggris digaji sangat tinggi. Apakah benar bahwa pemain Liga Inggris digaji sangat tinggi? Pernyataan yang pertama itu mengatakan seluruh pemain Liga Inggris digaji sangat tinggi. Padahal kita ketahui bahwa pemain Liga Inggris yang digaji tinggi hanyalah mereka yang bermain di Liga Utama atau Premier League. Sedangkan yang main di divisi 1, 2, 3 tentu tidak digaji dengan tinggi. Nah, bandingkan dengan pernyataan yang di bawahnya. Umumnya para pemain Liga Inggris digaji sangat tinggi, kecuali pemain dari divisi yang rendah. Nah, manakah yang lebih kuat antara yang pertama dengan yang kedua? Dan apa alasannya? Tentu yang lebih kuat adalah yang kedua, karena dia sudah memberikan batasan untuk generalisasi ini. Dia mengatakan bahwa umumnya para pemain Liga Inggris digaji sangat tinggi, kecuali pemain dari divisi yang rendah. Nah, tentu argumen yang kedua itulah yang lebih kuat, karena dia sudah memberikan batasan yang jelas dalam generalisasinya. Contoh lagi, ini dalam quick count pemilihan presiden tahun 2019. Ini hasilnya diumumkan kurang lebih 3-4 jam setelah pemungutan suara selesai di seluruh Indonesia. KPU sendiri baru mengumumkan pemenang Pilpres 1 bulan setelah penghitungan suara. Nah, para lembaga survei itu dapat mengumumkan siapa pemenangnya hanya dalam waktu 3 jam. Bagaimana bisa? Tentu bisa dengan teknik pemilihan sampel yang benar. Mereka memperhatikan sebaran sampel, jumlah sampel, karakteristik pemilih, dan mengambil sampel dari 34 provinsi. Walaupun sampel yang diambil 2000 TPS saja, namun karena pemilihan sampelnya itu serandom benar, maka 2000 TPS tersebut dapat mewakili keseluruhan TPS yang dijadikan sebagai tempat pemungutan suara, yang berjumlah kurang lebih 400.000 TPS. Nah, kalau kita lihat
hasilnya itu hanya berbeda kurang lebih 0, saja dengan hasil real count dari KPU. Persamaan generalisasi induktif dengan penalaran analogis. Ada kesamaan dalam keduanya. Keduanya bertolak dari sebuah sampel, mengidentifikasikan sebuah ciri dari anggota-anggota sampel itu, dan menyimpulkan bahwa ciri itu juga terdapat pada satu atau lebih hal di luar sampel. Berdasarkan hal itu, keduanya dievaluasi dengan cara yang sama. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau penalaran analogis, sasarannya adalah suatu hal atau suatu benda. Sedangkan generalisasi induktif, sasarannya adalah suatu kelompok, yaitu segolongan benda. Kemudian dalam penalaran analogis, benda sasaran bukan merupakan bagian dari sampel. Sasaran berada di luar sampel. Sedangkan generalisasi induktif, sampel adalah bagian dari kelompok sasaran. Kelompok sasaran mencakup sampel itu sendiri. Jadi dengan menggunakan analogi, kita melebarkan jangkauan dari apa yang diketahui ke apa yang tidak diketahui. Sampel adalah apa yang diketahui, sasaran dapat menjadi bagian dari sampel. Nah, pada generalisasi induktif, kita membuat generalisasi ke suatu kelompok yang lebih besar. Baik, rekan-rekan, demikian penjelasan saya pada bagian generalisasi induktif. Kita jumpa lagi pada video yang ketiga. Sampai jumpa.